Pada suatu masa, Bodhisattva terlahir sebagai raja para angsa. Ia merupakan pemimpin dari satu suku angsa yang besar. Mereka tinggal bersama rakyatnya di Danau Manasa yang indah yang terletak di Gunung Kailas di kawasan Himalaya. Nama Bodhisattva ketika menjadi raja para angsa adalah Dhritarashta dan penasihatnya bernama Sumaka yang kelak terlahir sebagai Ananda. Raja dan penasihatnya adalah dua angsa yang lebih unggul bila dibandingkan dengan angsa-angsa lainnya. Mereka sering mengajarkan dharma kepada anggota suku layaknya seorang guru dan murid terbaik mengajari murid-murid yang lain, atau seorang ayah dan anak tertua mengajari anak-anak yang lebih muda. Seluruh anggota suku angkasa ini menjadi sangat terkenal di daerah sekitarnya karena perilaku mereka yang cinta, damai, dan adil terhadap sesamanya. Danau tempat tinggal mereka sangatlah indah. Pepohonan yang berbunga terpantul di permukaan air. Danau mengelilingi pinggirannya teratai berwarna merah muda dan biru menyembul ke atas air, mengistirahatkan daun-daun hijau mereka seperti senyuman manis seorang anak kecil di atas bantal. Di sini kawanan angsa berenang bersama-sama laksana arakan awan putih di langit biru. Kedua pemimpin angsa ini terlihat sangat anggun ketika berada di depan kawanan mereka atau ketika sedang mengajarkan dharma, sampai-sampai ketenaran mereka tersebar kemana-mana. Dan muncul cerita bahwa mereka adalah manusia yang hanya kebetulan terjebak dalam rupa angsa. Pada waktu itu, Benares hiduplah seorang raja bernama Brahmadatta. Ia mendengar rakyatnya berbicara tentang kedua angsa yang luar biasa tersebut. Didorong rasa penasaran, ia memerintahkan para menterinya untuk membuat rencana agar dirinya bisa melihat kedua angsa ini. Para menterinya menjawab bahwa hanya terdapat satu kemungkinan untuk hal ini. Sang raja harus membuat sebuah danau yang lebih indah daripada Danau Manasa, sehingga para angsa mungkin akan tertarik untuk pindah dari sana. Sang raja merasa senang dengan rencana ini dan seketika itu juga memerintahkan untuk membangun danau besar di sebuah hutan tak jauh dari ibu kota. Demikianlah sebuah kolam. Di sana akhirnya diperluaskan dan diperdalam, dan teratai serta kembang air lainnya mulai bertumbuhan di danau baru tersebut. Semak-semak pepohonan yang berbunga tersenyum dalam pantulan air jernih dan menaburkan tepung sari. Mereka berkarpet di sekeliling danau. Ikan-ikan berenang dengan riang di dalamnya. Gajah-gajah yang merasa senang dengan betapa jernih dan segar air mencelupkan belalai mereka ke dalam dan memandikan tubuh mereka yang besar. Di malam hari,
dan rembulan berkilapan di atas danau yang jernih, dan tak ada yang dapat menyaingi pemandangan tersebut. Setiap harinya, seorang penabuh gendang mengumumkan bahwa Raja Brahmadatta dengan senang hati memberikan danau ini dengan semua isinya dan daerah di sekitarnya sebagai hadiah kepada semua burung serta menjamin keselamatan semua penghuninya. Demikianlah semua burung mulai berdatangan, bango, flamengo, dan burung air lainnya, serta burung-burung penyanyi kecil memenuhi cabang pohon yang berdiri kokoh di pinggir danau. Lebah-lebah bersenandung di antara kembang-kembang merak, merentangkan ekornya dan menari gembira mengitari danau, dan ayam pegar mengintip dari semak-semak. Semuanya penuh kebahagiaan dan kedamaian. Tak ada pemburu atau pelayan yang diizinkan mendekat, akan tetapi di manakah angsa yang luar biasa tersebut yang untuknya telah kuciptakan danau ini? Tanya Raja Brahmadatta. Suatu hari, ketika ia melihat ke danau dan melihat banyak burung, namun tak satu pun angsa mereka akan datang. Jawab menterinya, ketika musimnya telah tiba bagi mereka untuk terbang, dan sang raja menunggu hari ketika awan hitam lenyap dan dari langit yang mendung, ketika bumi dan danau Manasa tersenyum dengan eloknya, beberapa pasang angsa muda dari suku angsa Bodhisattva bersiap terbang untuk berjalan jauh. Mereka melewati kota-kota dan hutan-hutan, dan akhirnya melihat danau buatan sang raja yang terletak di sebuah lembah yang indah dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Mari berenang di danau tersebut yang terlihat seperti rumah kita sendiri, kata seekor angsa, dan semuanya setuju. Mereka terkejut ketika melihat bahwa burung air telah berkumpul di danau ini, namun tak satu pun asa yang terlihat ketika memandang sekeliling mereka melihat pohon salak kadamba, arjena, dan keteka yang dihinggapi burung penyanyi. Mereka melihat merak dan ayam pagar, semuanya terlihat sangat bahagia dan puas. Tak ada ketakutan yang mengganggu kesenangan polos mereka. Mereka sangat gembira dengan apa yang mereka lihat, sehingga berharap semua teman angsa mereka juga dapat menikmati danau indah ini. Mereka berdiam untuk beberapa lama di sana sehingga dapat memberitahu semua yang mereka lihat kepada teman-temannya, dan membujuk raja mereka untuk datang ke sini dengan seluruh rombongan. Mereka sendiri mendengar dari penabuh gendang bahwa keselamatan semua burung terjamin di danau ini dan sekitarnya, dan ini membuat mereka bahagia. Para angsa berdiam di sana sampai awal musim hujan, ketika langit untuk pertama kalinya dipenuhi awan, ketika kilat mulai menyala dan menyepu awan kelabu dengan keindahan, ketika guntur bergulung lembut di kejauhan dan angin yang sejuk mulai tertiup. Para angsa gerbang kembali ke rumah dan suku mereka. Mereka datang membawa banyak berita ke kawanannya dan memberikan gambaran yang sangat mengesankan. Wadano, Raja Brahmadatta sampai Raja Dirtharashta
Mendengarnya, mereka semua dipanggil menghadapnya setelah menggambarkan keindahan danau tersebut serta memberitahu betapa burung-burung di sana memiliki kebebasan dan lindungan Raja Brahmadatta. Semua angsa tertarik pergi ke sana setelah musim hujan berakhir. Namun, Raja berpaling kepada penasihatnya, Sumaka, dan bertanya tentang pendapatnya. Sumaka menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yang mulia, saya tak mempercayai manusia dan saya takut kalau keindahan tempat tersebut telah diciptakan sebagai jebakan bagi Yang Mulia." Burung-burung dan binatang lain mengungkapkan perasaan mereka yang sungguhnya dengan tangkisan, tapi manusia adalah satu-satunya binatang yang menyamarkan perasaannya dengan mengatakan sesuatu yang berbeda dari apa yang sebenarnya mereka maksudkan. Jika memang perpindahan ke danau tersebut harus dilakukan, maka saya menyarankan agar berdiam sementara saja, tidak membawa seluruh kawanan ke sana. Para angsa tak puas dengan perkataan ini dan mereka meminta raja mereka untuk memboyong mereka ke danau indah tersebut. Akhirnya sang raja menyetujui perpindahan ini pada suatu malam purnama. Ditharasha dan Sumaka mulai perjalanan bersama rombongan mereka ke Benares. Jika sampai di danau, semua angsa merasa gembira dan hanya butuh waktu sebentar bagi mereka untuk melupakannya rumah lamanya. Mereka sangat bahagia dan puas dengan danau dan pemandangan sekeliling mereka. Juga mendengar pengumuman bahwa keselamatan mereka terjamin di danau ini. Namun, penjaga danau melaporkan bahwa Raja Brahmadatta bahwa sejumlah angsa telah tiba dan 2 di antaranya bersinar di dalam keindahan, sehingga mereka berpikir bahwa inilah angsa yang ingin dilihat sang raja. Ketika sang raja mendengar hal ini, ia sangat gembira dan segera memanggil pemburu terbaiknya untuk menangkap kedua angsa tersebut. Si pemburu mengamati kedua angsa ini dan menyiapkan jebakan-jebakan untuk menangkap mereka tanpa curiga dan mempercayai pengumuman sang raja. Tirtharasha dan sahabatnya berenang dengan santai di antara teratai danau. Ketika tiba, kakinya tersangkut jaring. Untuk memperingatkan kawanan yang lain, ia berteriak nyaring bahwa ia telah tertangkap. Angsa-angsa pun terbang ketakutan ke udara. Hanya Sumaka yang tetap bergeming di sisi rajanya. Ditharasha memaksa sahabatnya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun Sumaka menjawab, apapun takdir Anda, tuanku, maka itu akan menjadi takdir saya juga. Saya selalu ada dalam setiap sukacita, maka saya juga takkan pergi dalam duka cita Tuan. Ditharasha menjawab, takdirku adalah terakhir di dapur seperti semua burung lain yang tertangkap. Mengapa harus mengikutiku? Dan apa manfaat kalau kita berdua mati? Sumaka menjawab, Dharma mengajarkan bahwa seorang tak boleh meninggalkan sahabatnya dalam kesusahan.
bahkan ketika ia harus mempertaruhkan nyawanya. Jawab Dhritarashtra, hal tersebut setelah engkau buktikan, dan oleh karenanya aku memintamu untuk pergi sekarang di sampingku. Itu engkau juga harus menggantikan kedudukanku selagi berbicara satu sama lainnya. Pemburu datang ketika melihat sang angsa telah melarikan diri, kecuali 2 ekor, bahwa jebakan telah berhasil, dan bergegas menuju mereka layaknya sosok Raja Kematian sendiri. Nah, ketika melihat bahwa hanya 1 ekor yang tertangkap dan yang lain tetap di sisinya karena kehendak sendiri, ia sangat heran dan berkata kepada Sumaka, "Aku bertanya-tanya kenapa burung ini yang memiliki kebebasan tak menggunakan untuk melarikan diri." Semakin herannya pemburu ketika Sumaka menjawab, "Bagaimana mungkin engkau bertanya-tanya kenapa aku tak melarikan diri? Tidakkah engkau tahu bahwa kebaikan rajaku telah mengikat hatiku padanya dengan jebakan yang lebih kuat ketimbang milikmu yang telah menjerat kakinya?" Penuh kekaguman, pemburu berkata, "Apakah ia bagimu semuanya telah terbang, tapi engkau semakin menjauh?" Sumaka menjawab, "Dia adalah rajaku, sahabatku yang sukacita melebihi nyawaku sendiri. Bagaimana mungkin kutinggalkan ia dalam kesusahan?" Pemburu cukup terharu dengan perkataan yang barusan didengar dengan berkata, "Aku tak menginginkan kalian berdua, jadi terbanglah dan tinggallah bersama kalian." Sumaka menjawab, "Jika hanya menginginkan salah satu dari kami, bawalah aku. Kami hampir serupa dan usia kami sama. Bebaskan rajaku dan bawalah aku sebagai gantinya. Dengan demikian engkau takkan kehilangan adik tiangmu. Bila engkau tak percaya kepadaku, ikatlah aku segera setelah engkau membebaskan rajaku. Rasa syukur dari semua angsa akan menjadi milikmu bila mereka melihat raja mereka terkasih kembali dengan selamat." Pemburu meski sudah terbiasa dengan kekejaman sangat tersentuh oleh cinta kasih atau angsa ini terhadap sahabatnya, sehingga akhirnya melupakan perintah raja untuk menangkap mereka. Katanya sambil menghormat kepada mereka, "Jika kesetiaan semacam ini ditentukan di antara umat manusia, maka itu akan menjadi keajaiban. Aku harus mengaturkan hormatku padamu karena mustahil aku mampu berbuat kejam pada ia yang demi dirinya engkau rela mengorbankan nyawamu. Aku akan membebaskan tuanmu." Dengan perkataan ini, si pemburu telah meminta maaf pada Dhritarashtra karena telah menangkapnya, melepaskan jebakan tersebut. Dengan tatapan syukur kepada pemburu Sumaka, berkata, "Semoga engkau yang telah menggembirakan hatiku karena rela membebaskan raja para angsa dapat harus berbahagia bersama para kerabat dan sahabat untuk ribuan tahun di depan. Namun agar tak dihukum oleh sang raja, bawalah kami berdua ke hadapannya." Dengan keranjang terbuka tanpa ikatan, sang raja pasti akan memberimu banyak hadiah. Setelah sedikit ragu, pemburu akhirnya membawa kedua angsa ini ke hadapan Raja Brahmadatta yang sangat gembira ketika melihat mereka dan terkagum-kagum dengan keindahan mereka. Namun mereka heran kenapa mereka datang menghadapnya dengan tanpa terikat dan terluka. Kemudian pemburu memberitahu raja keseluruhan kisahnya dan
bagaimana ia begitu tersentuh oleh perkataan angsa dan kesediaannya untuk berkorban demi rajanya. Adalah angsa ini yang menyarankan kepada saya untuk membawa mereka ke hadapan Anda sehingga saya dapat menerima hadiah dan tak dihukum oleh Anda. Apapun rupa mereka, meski saat itu tampil sebagai angsa, pastilah mereka adalah jelmaan manusia agung yang raja hampir tak dapat mempercayai apa barusan yang didengarnya. Dengan kegembiraan luar biasa, ia mendirikan sebuah singgasana emas untuk Tirtharasha dan sebuah lagi dari bambu untuk penasihatnya Tirtharasha. Dengan suara selembut sepoi angin malam berkata pada raja, "Tubuh dan batin Anda bersih, yang mulia. Anda baik dan makmur, Anda mencintai agama dan rakyat. Anda adalah pahlawan berjaya. Katakanlah apa keinginan Anda saat ini." Lalu raja menjawab, "Kebahagiaanku ini setelah melihat sosok sucimu. Namun beritahuilah aku, apakah pemburu ini telah melukaimu dengan jaringnya?" Tirtharasha menjawab, "Pemburu tak melukaiku dengan jaringan ataupun perkataannya. Semoga sosok kami menghadirkan kebahagiaan baginya seperti ia telah membawa kebahagiaan bagi yang mulia." Sepanjang malam itu, Tirtharasha bercakap-cakap dengan Raja Brahmadatta. Sumaka kadang-kala turut serta dalam pembicaraan gembira dengan semua nasihat yang diterimanya. Namun mendengar Tirtharasha dengan sungguh-sungguh ketika subuh tiba dan Tirtharasha berkata bahwa ia harus kembali ke rakyatnya, Raja Brahmadatta meski sedikit bersedih mengizinkannya. Kawanan mereka, pemburu, tentu saja menjadi kaya raya karena hadiah pemberian raja dan segera berhenti dari pekerjaannya sebagai seorang pemburu. Beberapa waktu kemudian, Tirtharasha dan Sumaka membawa seluruh rombongan ke hadapan Raja Brahmadatta untuk sekali lagi mengaturkan rasa terima kasih mereka. Di sini Tirtharasha mengajarkan dharma pada Raja Brahmadatta yang kemudian membungkuk hormat kepadanya dan mengikuti semua yang diajarinya.